Salam teman-teman. Jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik manis, kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Ada amin? Haleluya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari adik-adik, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, kita mau sukacita memuji Dia. Amin. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Katakan di atas dan di bawah Yesus ada. Senyumnya mana? Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik, kita mau puji Tuhan dengan semangat, amin. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari
pada hari ini kami bisa merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, ajari kami ya Tuhan, supaya kami jadi anak yang dengar-dengaran, supaya kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami mau katakan, dari kami kecil, kami mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kevin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengerin firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tuhan Yesus dan siap? Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Adik-adik, hari ini Kak Evelyn, oh iya, sebelum Kak Evelyn dengerin bawa firman Tuhan, Kak Evelyn mau tanya nih sama adik-adik, gimana seharian adik-adik selama di rumah? Adik-adik udah mulai sekolah kan? Udah mulai sekolah online, sekarang semuanya serba online, tapi tetap harus semangat belajar ya. Tetap harus semangat kerjain PR-nya, kerjain tugas-tugas dari guru. Jangan males ya adik-adik. Nah, oh ya adik-adik, hari ini Kak Evelyn mau bawa firman mengenai seorang gadis kecil Israel yang berani memberitakan Injil. Ada yang tahu nggak Injil itu apa? Gerard tahu nggak Injil itu apa artinya? Atau Jacqueline tahu nggak dek Injil itu artinya apa? Injil itu artinya memberitakan kabar baik. Injil itu artinya kebenaran tentang Tuhan Yesus. Injil itu artinya memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini Evi mau cerita adik-adik tentang seorang gadis kecil Israel yang berani memberitakan Injil. Dalam keadaan kondisi sekalipun yang tidak mengenakan, dia tetap berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ada satu kisah pada zaman dulu di tanah Suriah. Di mana adik-adik? Di tanah Suriah. Ada seorang lelaki yang bernama Naaman. Siapa adik-adik namanya? Naaman. Nah, Naaman ini adalah seorang laki-laki yang kuat, perkasa. Dia adalah seorang panglima dari Raja Aram. Kalau panglima itu berarti kuat, berani. Contohnya nih ada gambarnya Raja Aram tuh, lihat tuh ototnya tuh besar-besar kan. Raja Aram ini selalu mengikuti semua pertempuran di Suriah, termasuk waktu itu pertempuran Suriah dengan Israel. Nah, Raja Aram mengikuti banyak pertempuran, gak cuma 1-2 pertempuran, tapi banyak pertempuran. Berarti Naaman ini adalah lelaki yang sangat kuat dan berani. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi pergumulan dalam Naaman. Ada satu hal yang menjadi keluh kesah Naaman. Ada satu hal
membuat Naaman jadi galau adik-adik. Nah, siapa yang suka galau-galau? Gak boleh ya. Naaman tapi saat ini adik-adik lagi bergumul sama satu hal yang bikin dia sedih adik-adik, yaitu penyakit apa sih Kak Evelyn? Penyakit kusta adik-adik. Ada yang tahu nggak penyakit kusta itu penyakit apa? Jovan tahu nggak penyakit kusta itu penyakit apa? Ada yang tahu nggak penyakit kusta itu penyakit apa? Penyakit kusta itu penyakit kulit yang orang-orang bilang pada zaman itu adalah penyakit terkutuk, penyakit yang diasingkan, dibuang, gak ditemenin sama orang-orang karena penyakit tersebut menular. Oh, makanya Naaman sedih. Nah, singkat cerita, penyakit kusta Naaman semakin parah adik-adik, semakin menggerogoti tubuhnya Naaman. Naaman makin sedih. Naaman tidak nyaman dengan penyakit tersebut. Nah, pada suatu hari ada seorang gadis kecil dari Israel yang menjadi tawanan dari Naaman, yang dijadikan budak di rumahnya Naaman. Gadis kecil Israel tersebut berani adik-adik memberitakan kabar baik. Tiba-tiba gadis kecil tersebut menghampiri istrinya Naaman dan berkata seperti ini, "Ibu, di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kusta Bapak Naaman." Nah, istrinya Naaman langsung menyampaikan kabar baik tersebut ke Naaman dan bicara bahwa di Israel ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan penyakit kustanya Naaman. Dan segera Naaman bergegas bersama para pengawalnya minta izin kepada Raja Aram untuk pergi ke Israel menemui nabi tersebut. Tiba-tiba, singkat cerita, Naaman sudah sampai di depan rumah nabi tersebut. Ada yang tahu nggak siapa nama nabinya? Ayo, siapa yang tahu? Tasya tahu nggak nama nabinya, nabi siapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, nama nabinya Nabi Elisa. Siapa namanya adik-adik? Diulang sama-sama. Nabi Elisa. Namanya Nabi Elisa. Nabi yang pada saat itu terkenal di bangsa Israel, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tiba-tiba Naaman bersama pengawal-pengawalnya sampai di depan rumahnya Elisa. Tapi Naaman marah adik-adik. Marah kenapa sih Kak Evelyn? Marah karena dia merasa dia sudah pergi jauh-jauh dari Suriah ke Israel untuk datang menemui Elisa. Tapi Elisa ini tidak mau menemui Naaman. Malah Elisa menyuruh seorang pelayannya untuk keluar menemui Naaman. Tiba-tiba pelayannya datang menghampiri Naaman, bicara seperti ini. Kata Nabi Elisa, "Pergilah ke sungai Yordan dan berendamlah 7 kali, sebanyak 7 kali, maka penyakit kustamu akan sembuh." Si Naamannya marah. Masakah saya pergi jauh-jauh dari Suriah ke Israel, tapi saya berharap Elisa datang menghampiri saya, menumpangkan tangannya ke tubuh saya sehingga penyakit saya sembuh. Tapi Nabi Elisa tidak mau menemui saya. Nah, Naaman mungkin marah adik-adik gara-gara udah jauh-jauh, tapi dia berharapnya Nabi Elisa datang menghampiri dan menumpang tangan, malah Naaman disuruh pergi ke sungai Yordan. Buat apa ke sungai Yordan? Di Suriah juga ada kok sungai-sungai yang lain. Kenapa saya harus pergi jauh-jauh ke Israel, ke sungai Yordan? Nah, Naaman kayak bersikeras adik-adik, bersikeras marah. Kayak udah capek jauh-jauh gitu. Tapi akhirnya ada pengawalnya, para pengawalnya si Naaman ini datang membisikin Naaman, "Ayo kita pergi saja ke sungai Yordan. Kita ikuti saja kata Nabi tersebut, kata Nabi Elisa. Ayo kita pergi ke sana." Itu akhirnya Naaman berusaha untuk taat dan pergi bersama-sama para pengawalnya ke sungai Yordan. Pas tiba di sungai Yordan, Naaman melakukan apa yang dipesankan oleh Nabi Elisa melalui pengawalnya tadi, melalui pelayannya tadi, untuk berendam di mana adik-adik? Di sungai apa? Sungai Yordan. Pinter. Di sungai Yordan sebanyak berapa kali adik-adik? Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali berendam di sungai Yordan.
Naaman melakukan itu nggak adik-adik? Melakukan itu. Naaman melakukan itu. Naaman berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali dan Naaman menerima kesembuhan dari Tuhan. Nah adik-adik, di sini Kak Evelyn mau cerita adik-adik. Kalau misalnya gadis kecil Israel tadi tidak memberitakan Injil kepada istri Naaman, maka Naaman kira-kira akan menerima kesembuhan seperti itu nggak adik-adik? Belum tentu ya adik-adik. Tapi karena gadis kecil tersebut berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada istri Naaman, maka Naaman menjadi sembuh dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang dijauhi sama orang-orang, penyakit yang terkutuk, katanya gitu, penyakit yang diasingkan. Gak ada temennya tuh adik-adik kalau penyakit kusta, karena menular adik-adik. Orang-orang pada takut untuk berdekat sama orang yang menderita penyakit kusta. Nah, tapi pada saat itu Naaman taat, Naaman mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Naaman pergi ke sungai Yordan dan berendam lalu disembuhkan. Sekali lagi adik-adik, bukan Nabi Elisa menyembuhkan Naaman, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan Naaman karena Naaman percaya dan beriman bahwa dia akan sembuh. Akhirnya Naaman pergi balik lagi ke rumahnya Elisa dan berkata kepada Nabi Elisa, terima kasih karena Naamannya sudah sembuh. Naaman bicara kalau Naaman sekarang percaya sama Tuhan Yesus, percaya kalau Tuhan Israel ada Tuhan orang Israel, ada Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Padahal dulunya Naaman itu tidak percaya sama Tuhan. Padahal dulunya Naaman itu tidak percaya ada keberadaan Tuhan. Tapi setelah anak kecil dari Israel tersebut, gadis kecil dari Israel tersebut memberitakan kabar baik dengan Injil kepada Naaman dan istrinya, Naaman boleh sembuh dan Naaman boleh percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah punya kuasa atas dirinya Naaman. Indah banget gak adik-adik? Indah kan? Indah, apalagi kalau kita semua termasuk Kak Evelyn, termasuk kakak-kakak sekolah minggu GBI PTC, semuanya keluarga besar semuanya mau berani menjadi saksi Tuhan, pasti akan jauh lebih indah. Pasti banyak orang yang jauh lebih diselamatkan sama Tuhan. Siapa di sini yang menjadi saksi seperti anak kecil tersebut? Walaupun adik-adik masih kecil, walaupun usia adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus tetap berani menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil seperti hamba perempuan dari Naaman. Gimana adik-adik? Siapa yang setuju? Kalau yang setuju, semua angkat tangan, ucapin sama-sama ya bareng Kak Evelyn ya. Tuhan, sebut namanya masing-masing. Evelyn berjanji akan menjadi saksi Kristus. Sekali lagi sebut namanya masing-masing. Tuhan, Evelyn berjanji akan menjadi saksi Kristus. Jadi sama Tuhan ya adik-adik. Kita mau berjanji sama-sama bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan yang berani dimanapun kita berada. Di rumah, contohnya di rumah, jadi saksi, jadi anak yang baik buat orang tua kita, buat oma, opa, tante, kakak, adik, semuanya. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga orang banyak boleh melihat, Evelyn anaknya Tuhan Yesus hidupnya bagus loh. Gerard anaknya Tuhan Yesus kalau di rumah rajin loh belajar. Jovan kalau di rumah taat loh sama orang tua. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Jacqueline pinter loh berdoanya. Iya loh, Jacqueline kan rajin ibadah sekolah minggu. Semuanya juga gitu, Adele, Tasya, semuanya, Aaron, Arsen. Tetap semangat ya, dan janji sama Tuhan untuk jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, untuk jadi saksi Tuhan yang berani dan kuat seperti gadis kecil Israel tersebut. Sekarang kita buka Alkitab kita di rumah. Kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 15b. Kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 15b. Kita buka ya, ayat 15b. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah
hambamu ini. Gimana? Ulang lagi ya, biar merema di hati kita. Baca sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 15D. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Di ayat ini menyatakan kalau dia percaya bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang penuh kuasa. Siapa juga yang percaya di sini adik-adik kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh kuasa? Amin. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan dari Kak Evelyn pada hari ini. Semoga kita semua terus menjadi saksi Tuhan yang berani. Walaupun usia kita masih kecil, kita terus menjadi saksi Tuhan yang memberitakan Injil dan kabar baik kepada orang-orang banyak. Ya, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti gadis kecil Israel Bapa yang berani memberitakan Injil Tuhan. Sekalipun keadaan yang tidak mengenakan Bapa, kita tetap mau memberitakan kabar baik dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau belajar Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Di rumah kami Tuhan, di tempat-tempat kami berada Bapa. Kami menjadi saksi Tuhan, saksi yang berani memberitakan Injil dan kabar baik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, sukacita dan damai sejahtera ada buat setiap kami Tuhan, buat anak-anak sekolah Minggu GBI PTC 1D dimanapun mereka berada Bapak. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Yesus, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia supaya nggak ada virus corona lagi. Tuhan Yesus juga berkati presiden, aparat yang terendah, diberikan kesehatan supaya bisa menjaga bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati Pak Niko, Pak Kiki, Uncle Christian, diberikan kesehatan supaya bisa menjaga gereja Tuhan Yesus. Dan banyak juga jiwa yang bertobat. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless all.